Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Etna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Rel Kereta Api Penumbal Nyawa. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah tentang seorang penjaga penyeberangan rel kereta. Sebut saja namanya Pak Cahyono. Pak Cahyono ini bekerja sebagai penjaga palang pintu di satu desa di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2017 pertama kali tempat penyeberangan itu dibangun. Karena sudah puluhan tahun penyeberangan itu tidak ada palang pintu kereta, dan sudah berpuluhan tahun tidak ada penjaganya. Maka dari itu seringnya terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, dikarenakan adanya kelalaian atau keteledoran dari si penyeberang. Bukan cuma para pejalan kaki atau pengendara mobil dan juga pengendara motor lainnya. Sudah banyak nyawa yang melayang di tempat rel kereta api tersebut. Namun semenjak seringnya terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, akhirnya tempat itu dibangun sebuah pos yang digunakan untuk penjaga palang pintu kereta api. Memang tempat penyeberangan kereta api ini terletak di tengah persawahan. Untuk masuk ke perkampungan butuh waktu hampir 15 menitan. Karena letaknya yang di tengah sawah inilah yang membuat suasana di penyeberangan itu sangatlah sepi. Tapi di balik sepinya penyeberangan kereta api itu, di malam hari saat hari pertama Pak Cahyono bekerja. Waktu itu Pak Cahyono sedang bertugas sendirian. Karena pegawai atau karyawan yang ditugaskan untuk menjaga palang pintu itu baru 2 orang saja. Salah satunya Pak Cahyono yang mendapatkan shift malam dari jam 8 sampai pagi karena memang tugasnya 12 jam. Setiap kali ada bel yang berbunyi dari palang pintu sebelah, Pak Cahyono harus menekan tombol palang pintu agar tidak ada orang yang melintas. Tentang pengalaman mistis yang dialami Pak Cahyono bukan sesekali atau 2 kali. Tapi hampir setiap hari bertugas, Pak Cahyono pasti merasakan keangkeran penyeberangan kereta di tempat itu. Pernah ada kejadian di mana saat itu sudah tengah malam, bel berbunyi yang menandakan akan ada kereta yang akan melintas. Pak Cahyono segera menutup palang pintu agar tidak ada orang yang lewat. Saat kereta itu sudah di depan mata dan palang pintu itu sudah ditutup, tapi ada 2 pemuda yang sempat membuka palang pintu itu dengan mudahnya. Mereka menerobos palang pintu itu tanpa berdosa. Pak Cahyono yang melihat pemuda itu menerobos tanpa pikir panjang, Pak Cahyono berteriak, "Hei, nak, awas, ada kereta, awas nak, jangan melintas." Tapi entah kenapa pemuda itu tidak mendengar teriakan dari Pak Cahyono. Mungkin karena bisingnya suara kereta yang akan melintas yang membuat teriakan Pak Cahyono tidak digubris. Dan itu terjadi di hari pertama Pak Cahyono melihat orang yang kecelakaan secara langsung di depan matanya. 2 pemuda itu tewas seketika. 2 pemuda itu terlindas kereta api. Brak! Motornya terseret sampai beberapa meter sementara 2 pemuda itu tubuhnya sudah tidak berbentuk. Hantaman yang sangat keras membuat darah yang menyumbar kemana-mana.
Pak Cahyono yang melihat itu ngeri sendiri. Padahal sudah ada palang pintunya, tapi entah kenapa pemuda itu seakan-akan tidak memperdulikan palang pintu yang sudah menutupi jalan. Akhirnya mereka pun harus menerima akibat dari kecerobohan sendiri. Dari beberapa saksi yang ada di situ yang memang menyatakan kalau Pak Cahyono tidak bersalah, karena kesalahan itu memang murni dari dua pemuda tersebut. Dari kecelakaan inilah orang-orang yang mudah terkecoh ini dimanfaatkan oleh jin penghuni rel kereta api tersebut. Pak Cahyono sendiri pernah mendengar tangisan dan teriakan meminta tolong. Namun Pak Cahyono tidak tahu di mana sumber suara itu berada. Rintihan tangisan yang sangat pilu sangat jelas didengar oleh Pak Cahyono. Pak Cahyono dengan beraninya mencoba mencari sumber suara tersebut dengan menggunakan senter yang dimilikinya. Pak Cahyono menyoroti setiap sudut persawahan. Kira-kira hampir jam 12 malam, suasana yang sunyi dan sepi yang waktu itu keadaan memang lagi luang, tidak ada bel seperti akan ada kereta yang lewat. Pak Cahyono mencari sumber suara sampai berkali-kali, namun Pak Cahyono mencari sumber suara itu sampai berkali-kali tidak menemukan sumber suaranya. Tidak hanya di malam itu saja, tapi malam-malam berikutnya Pak Cahyono selalu dihantui dengan suara-suara aneh yang sangat jelas didengarnya. Tapi karena seringnya mendengar teriakan dan tangisan dari tempat di sekitar penyeberangan kereta api itu, akhirnya Pak Cahyono pun membiarkan. Dia tidak mau peduli lagi dengan hal tersebut. Saat sudah 1 bulan bekerja di setiap kali bertugas Pak Cahyono sendiri, namun sekarang sudah ada penambahan petugas yang akhirnya Pak Cahyono bisa bergantian berjaga jika ingin istirahat. Jadi Pak Cahyono yang selama 1 bulan itu bertugas sendirian sekarang ada rekannya. Sebut saja rekannya namanya Pak Budi. Saat pertama kali Pak Budi bekerja kisaran jam 12 malam, Pak Budi sempat merasa heran dan bingung ketika mendengar teriakan dan tangisan yang sangat jelas didengarnya. Loh, suara siapa itu? Kok ada suara yang menangis dan ada orang yang berteriak meminta tolong? Ujar Pak Budi keheranan. Sama halnya dengan Pak Cahyono kala itu, Pak Budi menyinari setiap sudut, tapi hasilnya nihil, sama sekali tidak ada orang. Pak Budi pun kemudian bercerita kepada Pak Cahyono tentang semua kejanggalan yang dirasakannya saat dia berjaga. Memang sudah biasa suara itu terdengar, jadi tidak usah digubris, biarkan saja, kata Pak Cahyono. Memangnya itu siapa, Pak? Bukannya itu ada tangisan yang meminta tolong. Saya pun dengan jelas mendengar suara itu. Kalau tidak percaya, sampean bisa lihat sendiri. Ini ada senter, silahkan mencari sumber suara itu, ujar Pak Budi. Sudahlah, sampean jangan aneh-aneh. Suara itu sering terdengar kalau sudah tengah malam, jawab Pak Cahyono. Pak Cahyono yang mendapatkan pertanyaan itu mau tidak mau dirinya pun menjelaskan kepada Pak Budi tentang suara yang didengar sampean itu seperti suara sambutan bagi orang baru. Dulu sebelum kamu ada di sini dan saya pun belum bekerja di sini, tempat ini sudah memakan banyak korban dan terkenal dengan keangkerannya. Apalagi penyeberangan rel kereta ini terletak jauh dari perkampungan. Dulu itu pernah ada kejadian orang yang tertabrak kereta dengan tragis, dan arwahnya sampai sekarang masih berkeliaran di penyeberangan ini. Suara jeritan, tangisan, dan meminta tolong itu bukan cuma dari seorang laki-laki saja, tapi suara perempuan juga. Awalnya saya pun penasaran dengan suara itu, tapi setiap saya cari sumber suara itu berasal dari mana, saya tidak menemukannya. Nah, saya pun tahu tentang kejadian itu diceritakan oleh warga kampung sini. Jadi sekarang saya membiarkan suara itu, dan sudah menjadi hal biasa bagi saya.
Sampean baru pertama kali di sini ya, inilah risiko orang jaga di penyeberangan rel kereta api. Sudah banyak korban sebelum palang pintu itu dibuat. Kalau nanti sosok itu benar-benar kelihatan, sampean jangan kaget ya, kata Pak Cahyono menjelaskan. Memangnya terkadang sosok itu muncul, Pak? Tanya Pak Budi penasaran. Yang pernah saya lihat itu tubuh tanpa kaki dan tanpa kepala berjalan di atas rel. Waktu itu saya tidak sengaja menyentari rel kereta, dan saya tidak sengaja melihat ada tubuh yang berjalan di atas rel. Dengan jelas saya melihat ada tubuh yang berlarian di kereta api, tetapi sosok itu tidak ada kakinya, tidak ada kepalanya, dan tubuh itu berwujud anak kecil. Sosok itulah yang memanfaatkan tubuh orang yang pernah kecelakaan di penyeberangan ini. Kalau nanti misalkan ada yang kecelakaan di penyeberangan ini, pasti sosok itu akan muncul dan memanfaatkan tubuh dari si korban. Karena itu memang satu alasan untuk mempengaruhi orang yang melintas, dan dapat dipastikan orang yang kecelakaan akibat diganggu oleh sosok itu, tubuhnya tidak bisa disucikan untuk dimandikan, kata Pak Cahyono. Loh, memangnya kenapa tidak bisa disucikan, Pak? Tanya Pak Budi keheranan. Jadi kalau ada orang yang meninggal karena kecelakaan di sini, pasti dengan tubuh yang berantakan, darah atau bagian tubuh yang tidak sempurna lagi. Nah, dengan begitu, jasadnya tidak bisa disucikan dan digunakan oleh jin atau iblis menunggu penyeberangan ini. Dan jin itu memanfaatkan bagian-bagian tubuh itu untuk mencari korban yang lainnya. Jadi itu bukanlah manusia, tapi jin. Dan yang paling penting, segala sesuatunya itu atas kuasa Allah. Yakinkanlah diri sampean, Pak Budi. Segala kebaikan keburukan atas kehendak Sang Pencipta. Mereka yang menampakkan diri dimanfaatkan oleh jin untuk menakut-nakuti manusia. Jelas Pak Cahyono. Saya takut kejadian yang lain akan terjadi lagi, Pak, kata Pak Budi. Sudah, jangan khawatir. Saya mau beli minuman dan gorengan dulu. Kamu jaga di sini sebentar ya. Pak Budi yang disuruh berjaga sendirian. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Pak Cahyono yang pergi itu hampir 20 menitan belum juga kembali. Pak Budi yang sendirian di depan pos dengan semilir angin malam yang menusuk sampai ke tulang, dengan ditemani kesunyian malam di area penyeberangan. Saat melihat situasi dan kondisi sekitar penyeberangan itu, Pak Budi seketika melihat apa yang diceritakan Pak Cahyono tadi. Semuanya nampak badan, tangannya satu tanpa kepala, dan itu nyata menghampiri Pak Budi. Pak Budi pun berteriak ketakutan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Badan Pak Budi gemetar dengan keringat dingin bercucuran. Sementara sosok tanpa kepala itu semakin mendekati Pak Budi. Pak Budi ketakutan, ingin berteriak tapi tidak bisa. Ingin kabur tapi nantinya tidak ada yang menjaga di pos. Di dalam hatinya Pak Budi terus merapalkan doa. Ya Allah, tolong lindungi hambamu ini ya Allah. Sosok tanpa kepala dengan badan yang berbau anyir melintas di depan Pak Budi. Astagfirullahaladzim, baunya amis sekali. Pak Budi yang terus-terusan muntah dan rasa takut menjadi satu. Saat mencoba melihat sosok itu, seketika Pak Budi terlonjak kaget. Loh, kok wujudnya berubah? Tadi wujudnya, nauzubillah, sekarang menyerupai seorang pemuda yang tampan. Pak Budi berharap Pak Cahyono segera kembali, karena dirinya sudah sangat ketakutan melihat sosok yang berkeliaran di perlintasan kereta. Mungkin itulah sosok yang berubah wujud yang akan mempengaruhi bagi setiap orang yang melintas di penyeberangan tersebut. Singkat ceritanya, setelah 15 menit kemudian Pak Cahyono pun datang di pos penjagaan kereta api tersebut. Alhamdulillah, akhirnya sampean datang, Pak. Saya tidak mau lagi ditinggal sendirian di sini, Pak, ujar Pak Budi. Loh, sampean kenapa? Kok keringetan begini?
Tanya Pak Cahyono. Tolong jangan pernah tinggalkan saya sendirian, Pak. Saya tidak mau kejadian ini terulang kembali. Pokoknya saya tidak mau. Saya takut, Pak. Kata Pak Budi terbata-bata. Memangnya sampean kenapa, Pak? Tanya Pak Cahyono. Barusan saya tadi melihat sosok yang diceritakan sampean, Pak. Sosok tanpa kepala itu benar-benar nyata melintas di depan saya. Dan tidak berselang lama, sosok itu berubah wujud, Pak. Jawab Pak Budi. Sudah, kamu perbanyak istighfar saja. Tenang, sudah ada saya di sini. Pak Budi merasakan bagaimana dia itu sangat ketakutan. Sedangkan Pak Cahyono yang mendengar cerita itu sudah biasa baginya. Karena sebelumnya juga Pak Cahyono pernah didatangi oleh sosok tersebut. Lalu kemudian jam 12 malam Pak Cahyono meminta izin kepada Pak Budi. Pak, sebentar ya, saya mau tidur dulu, sebentar saja. Nanti kalau sudah 10 menit, saya bangunin ya, pinta Pak Cahyono. Oh iya Pak, silakan, ujar Pak Budi yang sebenarnya tidak ingin berjaga sendiri lagi. Tapi melihat kondisi Pak Cahyono yang kelelahan, dirinya tidak tega. Akhirnya pun Pak Budi berjaga sendiri. Namun saat dirasa ada kejanggalan, Pak Budi mencoba keluar dari pos. Dan Pak Budi pun melihat keadaan sekitar. Melihat ke kanan dan kiri tidak ada apa-apa. Tapi tidak berselang lama muncullah bayangan sosok berbaju putih dari arah kanan, sedang menghadang kereta yang mau melintas. Yang kebetulan saat itu palang kereta yang sudah ditutup. Karena kebetulan saat itu ada kereta yang sedang melintas. Pancaran lampu kereta yang sangat terang yang membuat Pak Budi tidak jelas melihat sosok itu. Tapi anehnya sosok wanita yang berbaju putih itu yang menghadang kereta tiba-tiba menghilang entah kemana. Astagfirullahaladzim, apalagi itu? Kemana wanita itu pergi? Detik itu juga Pak Budi membangunkan Pak Cahyono. Pak, bangun Pak, bangun, kata Pak Budi membangunkan Pak Cahyono. Iya Pak, sebentar. Kenapa? Kok sampean panik begitu? Apa kamu melihat ada perempuan yang dari arah barat menuju ke timur? Ujar Pak Cahyono. Iya Pak, kok Bapak tahu? Kata Pak Budi. Dulu sebelum saya jaga di pos ini, dulu katanya ada wanita yang sengaja bunuh diri, berjalan dari arah barat menuju ke timur, tapi dia menghadap ke barat seperti yang sampean lihat tadi. Setiap jam 12 malam, pasti sosok itu menampakkan diri. Pernah saya cari tahu di mana tubuh itu, tapi sama sekali tidak ada. Tapi setelah saya cari informasi lebih dalam lagi, ternyata dulu ada wanita yang sengaja bunuh diri dikarenakan dia hamil di luar nikah dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Dan di hari di mana wanita itu meninggal, sosoknya akan selalu nongol di tempat dia dulu pernah bunuh diri, bahkan sering berkeliaran di pos ini. Itu kejadiannya sudah sangat lama, sekitar 20 tahun yang lalu Pak. Kata orang-orang yang bekerja di sawah yang melihat dengan jelas wanita itu berjalan di atas rel, tubuhnya dihantam oleh kereta yang sedang melintas. Lagi-lagi Pak Cahyono menceritakan pengalamannya. Sampean sebaiknya istirahat saja, biar saya yang jaga, pinta Pak Cahyono. Kira-kira jam 12:30 dini hari setelah Pak Budi melihat kondisi tubuh wanita yang melintas di rel kereta dengan melambaikan tangannya, entah meminta tolong atau menarik Pak Budi untuk ke situ. Pak Cahyono sendiri tidak tahu apa maksud dari lambaian tangan dari sosok wanita itu. Karena dari depan selalu menundukkan kepala, tapi tangannya selalu melambai. Kira-kira hampir jam 1 dini hari, Pak Cahyono keluar dari pos dan melihat dengan jelas sosok wanita berambut panjang melambai, seakan-akan mengundang Pak Cahyono menuju ke arah wanita itu. Namun tanpa dia sadari, kereta dari timur melintas. Astagfirullahaladzim,
Untungnya saya tidak sempat menghampiri sosok wanita itu. Wanita yang melambaikan tangan itu seolah-olah menarik perhatian Pak Cahyono agar menghampiri dirinya. Sampai sekarang pun Pak Cahyono yang harus berjaga di penyeberangan itu setiap malamnya memang harus mengalami kejadian-kejadian mistis. Tapi alhamdulillah semenjak saat itu Pak Cahyono sudah tidak lagi menghiraukan sosok aneh yang selalu menghantui dan mengajaknya untuk melihat sesuatu yang kiranya ganjil. Saya tidak mau tahu siapa orang itu. Siapa sosok itu? Bismillah, saya di sini itu niatnya bekerja, batin Pak Cahyono, karena sudah banyak kejadian di mana orang yang menyeberang secara tiba-tiba dan mungkin orang tersebut tidak melihat akan adanya bahaya di depannya. Pak Cahyono merasa bersyukur karena dia masih diberikan umur sampai sekarang. Dan saat itu adalah saat yang paling mengenaskan untuk Pak Cahyono yang hampir menjadi korban di penyeberangan kereta tempat dia bekerja. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Tentang sosok gaib terkadang bisa mengajak atau menarik halusinasi atau imajinasi manusia untuk jalan ke alam lain yang tanpa disadari itu bisa mengakibatkan petaka. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.